Halo friends, dua resep dessert box yang wajib dicoba. Yang pertama ada say cheese dan yang kedua ada stup roti tawar rainbow. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian atau untuk cemilan bersama keluarga di rumah. Sekarang mari lihat dessertnya lebih dekat. Untuk say cheese rasanya manis dan gurih, sementara untuk stup roti tawar rasanya manis dan creamy. Kira-kira friends suka yang mana? Komen di bawah ya, dan selamat mencoba. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat dessert box say cheese. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Yang akan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat say cheese. Pertama-tama saya menyiapkan loyang ukuran 28 x 28 cm. Loyangnya ini sudah saya oles dengan margarin ya, hanya di bagian dasarnya saja. Setelah dioles dengan margarin, saya akan lapisi dengan kertas roti. Jadi keempat sisi loyang tidak saya oles margarin ya, yang dioles cukup bagian dasarnya saja. Setelah dilapisi dengan kertas roti, oles kembali dengan margarin bagian dasar loyang secara merata. Langkah berikutnya, saya menyiapkan mangkuk dan ayakan. Saya akan ayak tepung terigu sebanyak 150 gram. Untuk tepung terigu, saya menggunakan protein sedang ya. Lalu, saya akan tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Dan yang terakhir, saya akan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Saya akan ayak semua bahan ini hingga selesai. Sekarang, saya menyiapkan mangkuk bersih. Saya akan masukkan 2 butir telur ke dalam mangkuk. Kemudian, saya akan tambahkan gula pasir sebanyak 140 gram. Bahan selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah setengah sendok teh vanili cair. Dan yang terakhir, saya akan tambahkan setengah sendok teh SP. Saya akan mixer semua bahan ini hingga putih, kental, dan berjejak menggunakan kecepatan bertahap ya, dimulai dari kecepatan rendah, sedang, hingga kecepatan tinggi. Ini adonannya sudah mulai putih, kental, dan berjejak. Saya akan matikan mixernya dulu ya. Berikutnya, saya akan masukkan sebagian tepung terigu yang tadi sudah diayak. Saya juga akan tambahkan 100 ml susu UHT ke dalam adonan. Susunya ini akan saya tuang sebagian dahulu ya. Kemudian aduk-aduk adonan sebelum mixer dinyalakan agar saat mixer nyala, tepung tidak berhamburan. Saya akan nyalakan kembali mixernya dengan kecepatan paling rendah, kurang lebih selama 1 menit. Setelah 1 menit, matikan mixernya, kemudian masukkan terigu dan susu UHT yang masih tersisa. Nyalakan kembali mixernya selama 1 menit. Setelah 1 menit, tambahkan 80 gram keju oles. Mixer kembali adonan hingga keju tercampur dengan rata. Ini saya lakukan kurang lebih selama 2 menit dengan kecepatan paling rendah. Yang berikutnya, bantu aduk adonan menggunakan spatula dengan teknik balik seperti ini ya, untuk memastikan semua bahan tercampur dengan rata.
Sekarang saya akan tambahkan minyak goreng sebanyak 60 ml. Aduk kembali adonan hingga minyak tercampur dengan rata. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam loyang yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian ratakan adonan ke seluruh dasar loyang. Hentak-hentakan adonan seperti ini supaya udara yang ada di dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan kukusan yang airnya sudah mendidih. Masukkan bolu ke dalam kukusan dan bolunya ini akan saya kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa untuk mengalasi tutup kukusan dengan lap bersih. Sambil menunggu bolunya matang, saya sudah menyiapkan 3 wafer nabati dengan rasa yang berbeda. Yang pertama ada rasa keju, pink lava, dan Korean goguma. Semua wafernya ini sudah saya masukkan ke dalam kantong plastik ya, supaya mudah saat ditumbuk. Saya akan gunakan ulekan untuk menumbuk wafernya. Sekarang semua wafer sudah saya tumbuk dan teksturnya seperti ini. Remahan wafernya akan saya sisihkan dulu. Sekarang saya beralih ke bolu yang tadi dikukus dan bolunya ini sudah matang. Gunakan spatula plastik untuk menyisir keempat pinggiran loyang agar bolu mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Selagi kondisinya panas, lepaskan kertas roti yang menempel pada bolu. Saya akan biarkan bolunya ini hingga dingin. Setelah bolunya dingin, saya akan potong bolunya menjadi 16 bagian. Supaya hasilnya simetris, saya menggunakan penggaris yang sudah dicuci bersih. Video memotong bolunya ini saya percepat ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Jadi, untuk bolu ini menyesuaikan cupnya ya. Sebelum dipotong, saya tadi sudah ukur bolunya untuk memastikan bolu muat ke dalam cup yang akan saya gunakan. Selanjutnya, saya menyiapkan cup yang volumenya 200 ml. Untuk ukurannya sudah saya tulis di layar ya. Saya akan masukkan bolunya ke dalam cup dan satu resep ini menghasilkan 16 piece dessert box Saichis. Langkah berikutnya, saya akan membuat fla. Saya akan masukkan 80 gram keju oles ke dalam panci. Lalu, saya akan tambahkan 3 sachet kental manis. Bahan berikutnya yang akan saya tambahkan adalah setengah sendok teh perisa vanili. Saya juga akan tambahkan 500 ml susu UHT. Lalu, saya akan tambahkan 100 ml air putih dan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk semua bahan fla hingga tercampur dengan rata. Karena saya ingin warnanya agak kekuningan, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan kuning. Ini opsional. Saya akan tambahkan 1 sendok makan gula pasir karena tadi saya rasa flanya kurang manis. Saya akan masak flanya di atas kompor sambil sering-sering diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Untuk api, saya menggunakan api sedang ya. Dan ini flanya sudah mulai mendidih.
aduk-aduk sebentar dan fla siap untuk diangkat. Setelah fla dalam keadaan hangat, tuangkan di atas bolu yang sudah diletakkan ke dalam cup. Untuk flanya jangan dituangkan terlalu penuh ya, karena nanti akan ada tambahan topping. Sebelum topping ditambahkan pada side cheese, saya sudah menyiapkan karton berukuran 9 x 3 cm. Pasang karton seperti ini. Lalu ambil remahan wafer yang tadi sudah dibuat. Taburkan remahan wafer di atas fla yang tidak tertutup karton. Gunakan tusuk gigi untuk meratakan sekaligus merapikan remahan wafer. Berikutnya, saya akan geser kartonnya ke kanan agar bagian tengah bisa diisi dengan remahan wafer dengan warna yang berbeda. Jadi, fungsi karton di sini sebagai cetakan sekaligus penggaris agar setiap warna remahan yang ditabur hasilnya bisa simetris. Sekarang saya akan geser karton paling kiri ke posisi tengah dan ini akan saya balik ya, supaya mudah dilihat dari kamera. Taburkan kembali remahan wafer yang berwarna pink. Untuk resep lengkap side cheese beserta link pembelian cup sudah saya tulis di description box, silahkan dicek ya. Kemudian untuk wafer yang digunakan sebagai topping bisa diganti dengan merek lain, silahkan disesuaikan dengan selera. Jika pemberian topping sudah selesai, angkat kartonnya dan topping bisa dirapikan. Hasilnya seperti ini jika dilihat dari dekat. Jangan lupa pasang tutup side cheese agar dessert box tetap higienis. Tambahkan stiker imut agar tampilannya makin cantik. Gimana? Tampilannya jadi makin unik dan menarik. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba dessert box side cheese-nya. Selain tampilannya yang menarik, dessert box yang satu ini paling enak dinikmati saat dingin. Bismillah. Dessert box-nya ini enak ya friends. Perpaduan cake-nya yang empuk dan flake kejunya meleleh di mulut. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat setup roti tawar rainbow. Pertama-tama saya menyiapkan panci, kemudian saya akan masukkan gula pasir sebanyak 15 sendok makan. Lalu tambahkan 10 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 saset santan instan, ada juga 2 saset kental manis, setengah sendok teh vanili, dan 200 ml susu UHT. Aduk-aduk semua bahan fla hingga tercampur dengan rata. Sekarang saya akan tambahkan air putih sebanyak 1 liter. Aduk-aduk kembali bahan fla hingga tercampur dengan rata.
Karena saya rasa pancinya kurang besar, maka saya ganti dengan wadah yang lebih besar ya, agar mudah saat mengaduk flanya. Masak fla di atas kompor sambil sering-sering diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Ini flanya sudah mulai mengental ya. Aduk-aduk terus hingga fla benar-benar mendidih. Saat fla sudah mendidih, aduk-aduk sebentar, kurang lebih selama 1 menit agar fla benar-benar tanak dan tidak cepat basi. Setelah 1 menit, fla siap diangkat. Untuk tingkat kekentalan flanya seperti ini ya. Selanjutnya saya akan bagi flanya menjadi 2 bagian. Lalu 1 bagian yang pertama saya bagi lagi menjadi 3 bagian sama banyak. Untuk mangkuk yang pertama saya akan tambahkan dengan pewarna pink. Mangkuk yang kedua saya tambahkan dengan pewarna ungu. Dan mangkuk yang ketiga saya tambahkan dengan pewarna hijau. Selanjutnya saya masukkan semua flanya ke dalam plastik segitiga. Sekarang saya menyiapkan 4 lembar roti tawar. Roti tawarnya ini akan saya potong kecil-kecil, kurang lebih berukuran 1 x 1 cm. Untuk ukuran potongan roti tawar, ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Langkah berikutnya, saya menyiapkan cup berukuran 80 ml. Lalu, ambil fla berwarna pink dan semprotkan pada dinding cup. Lakukan hal yang sama untuk fla yang berwarna ungu dan hijau. Lalu, tambahkan potongan roti tawar secukupnya. Tambahkan fla berwarna putih di atas roti tawar hingga seluruh roti tawar tertutup dengan fla. Jadi, satu resep ini menghasilkan 25 cup stup roti tawar rainbow. Untuk cup yang saya gunakan, volumenya 80 ml. Jika ingin hasil stupnya lebih banyak, bisa menggunakan cup yang berukuran lebih kecil, misalnya ukuran 50 ml. Untuk penggunaan cup bisa disesuaikan dengan selera ya. Boleh menggunakan cup berukuran kecil atau jika mau yang lebih besar bisa menggunakan tin wall. Kemudian saya menyiapkan karton, letakkan karton di atas cup dan saya akan taburi stupnya dengan remahan wafer. Untuk wafer yang saya gunakan sudah saya sertakan gambarnya di video. Saya akan gunakan tusuk gigi untuk merapikan remahan wafer. Kemudian untuk karton yang saya gunakan berukuran 3,5 x 11 cm atau bisa disesuaikan dengan cup masing-masing. Agar tampilannya rapi, untuk remahan wafer yang belum rata, saya akan gunakan tusuk gigi juga untuk meratakannya.
Agar tampilannya makin cantik, saya akan tambahkan dengan gam paste bunga yang warnanya sesuai dengan remahan wafer. Jangan lupa untuk memasang tutup cup agar stup tetap higienis. Ini untuk wafer yang berwarna ungu, saya juga akan tambahkan dengan gam paste warna ungu. Dan ini untuk yang berwarna hijau, ketiga warnanya semuanya cantik-cantik ya. Ini stup roti tawarnya sudah selesai dihias. Saatnya untuk icip-icip, saya akan coba stup roti tawarnya. Selain tampilannya yang cantik, stup roti tawar ini paling enak dinikmati saat dingin, dan saat disendok juga terlihat flanya yang berwarna pink. Bismillah, stup roti tawarnya ini enak ya friends. Flanya itu lumer, ditambah dengan gurihnya roti tawar. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.